Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega Ditya Pranata dari Fakultas Ilmu Komputer. Saya ingin mempresentasikan sebuah laporan analisis dan perancangan sistem informasi. Materi yang saya bawa ini tentang kantin online yang menggunakan scan QR. Bab 1 atau pendahuluan latar belakang dari aplikasi MyKantin ya, yang merupakan sistem pengelolaan kantin yang akan digunakan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, di mana aplikasi tersebut memiliki beberapa keuntungan. Kantin tersebut tidak dapat dimasukkan pada sistem yang telah dipakai sekarang, sehingga kita dilakukan pengembangan pada staf kantin. Melihat masalah yang dihadapi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dibuatlah perancangan sistem pembayaran menggunakan Quick Response Code pada MyKantin untuk Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Berbasis mobile, penggunaan aplikasi berjenis mobile mempermudah dalam proses transaksi dikarenakan smartphone sudah dilengkapi dengan kamera dan internet, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan pendeteksian Quick Response Code, dan aplikasi akan lebih cepat diakses. Nah, yang selanjutnya ada proses bisnis berjalan. Yang pertama, mahasiswa harus memilih makanan atau minuman yang mau dibeli. Yang kedua, staf kantin menerima pemesanan makanan atau minuman yang mahasiswa pilih. Yang ketiga, makanan atau minuman yang sudah dibeli mahasiswa akan disetujui oleh staf kantin melalui aplikasi MyKantin. Yang keempat, mahasiswa melakukan pembayaran melalui aplikasi MyKantin melalui barcode. Yang kelima, staf kantin menerima pembayaran mahasiswa melalui aplikasi MyKantin. Yang keenam, mahasiswa menerima bukti pembayaran dari staf kantin melalui aplikasi MyKantin. Yang ketujuh, pesanan siap diantar atau diterima. Nah, ini gambar dari proses bisnis berjalannya. Yang kedua ada bisnis proses usulan. Yang pertama, mahasiswa melakukan login untuk mengakses pembelian melalui aplikasi MyKantin. Yang kedua, muncul layar utama berupa menu makanan dan minuman pada aplikasi MyKantin di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang ketiga, untuk memilih berapa banyak makanan atau minuman yang dipesan, mahasiswa melakukan pemesanan sesudah memilih makanan atau minuman. Yang kelima, staf kantin mengecek pesanan yang dipesan mahasiswa. Yang keenam, mahasiswa membayar melalui barcode di aplikasi MyKantin. Yang ketujuh, setelah mahasiswa melakukan pembayaran staf, akan membuat struk pembelanjaan. Mahasiswa menerima struk dan makanan atau minuman siap diantar atau diterima. Nah, ini gambar dari BPM susulannya. Yang selanjutnya ada use case diagram. Di sini mahasiswa langsung login ya, staf kantin juga langsung login, terus mahasiswa melakukan pembayaran kantin dan staf kantin menampilkan QR code. Sesudah menampilkan QR code, staf kantin mengelola pembayaran, dan selanjutnya staf kantin menerima atau menolak pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya di sini ada activity diagram login. Nah, yang pertama ini start, terus langsung ke akses aplikasi. Akses aplikasi langsung muncul halaman login. Halaman login langsung bisa mengisi username dan password. Habis username dan password, klik login. Nah, sesudah klik login, di sini ada validasi ya. Kalau misalkan semisal validasi itu gagal, akan kembali ke halaman login utama untuk mengisi kembali halaman login. Nah, jika sukses, dia akan langsung masuk ke menu utama. Nah, yang ini sama ya modelannya. Ini untuk staf kantin. Nah, gambar kedua di atas menjelaskan tentang aktivitas login, bagaimana pengguna yaitu mahasiswa dan staf kantin
melakukan authentication, terdapat validasi username dan password. Kemudian terdapat pembagian role sesuai dengan bagian masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada tentang pembayaran kantin ya. Activity diagram mahasiswa melakukan pembayaran kantin. Mahasiswa di sini sudah login ya. Di sini udah login, muncul halaman scan data QR, Di sini langsung validasi nih. Di sini kan udah halaman scan QR. Dia langsung nge-scan QR, langsung ke validasi. Validasi langsung ke transfer poin jika sukses. Kalau gagal akan kembali ke halaman scan. Nah, selanjutnya juga request transfer point ini kalau dia sukses bakalan ke validasi lagi. Nah, pas di validasi pembayaran ini, semisal kalau gagal lagi akan kembali ke halaman scan data pada QR. Jika sukses akan ke request sistem pos kantin. Nah, request sistem pos kantin akan mengirim data ke respon sistem. Respon sistem akan menerima data dari request sistem pos kantin. Nah, kejelasan tentang aktivitas melakukan pembayaran pada kantin, di mana mahasiswa dapat melakukan scan quick response code setelah melakukan login pada aplikasi pada sistem pos cafe yang telah bekerja sama dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan mengirimkan request pembayaran pada sistem REST API aplikasi. Nah, selanjutnya di sini ada staf kantin yang menampilkan QR code ya. Activity diagram staf kantin menampilkan QR code. Nah, di sini staf kantin memulai halaman tampilan QR code. Tampilan QR code, kalau ingin request gitu, semisal sukses, dia ke request QR code. Kalau gagal, dia akan validasi kembali ke halaman tampilan QR code. Nah, request QR code jika sukses akan menerima respon dari sistem. Untuk kejelasannya, tentang aktivitas bagaimana staf kantin request data quick response code kepada sistem REST API, di mana staf kantin memiliki modul halaman untuk menampilkan QR code setelah melakukan login, maka staf kantin dapat menampilkan visual kode QR yang memiliki staf kantin. Selanjutnya, mengelola pembayaran staf kantin ya. Yang pertama, staf kantin akan dimunculkan oleh halaman tampilan transaksi. Nah, jika halaman itu sudah selesai diakses untuk ke halaman list data transaksi, dia akan ke halaman list data transaksi ya. Jika gagal akan kembali ke halaman tampilan transaksi. Untuk kejelasannya tentang aktivitas bagaimana staf kantin dapat mengelola pembayaran, di mana setelah staf kantin melakukan login, maka staf kantin dapat mengakses halaman untuk menampilkan list transaksi yang masuk pada hari itu dengan mengirimkan request data transaksi pada REST API. Selanjutnya ada menerima pembayaran. Ini masuknya masih activity diagram ya. Activity diagram, staf kantin menerima pembayaran. Staf kantin menerima pembayaran dengan cara memulai halaman tampilan transaksi, kan, langsung ke halaman list data transaksi. Jika gagal, dia akan kembali ke halaman transaksi. Jika sukses, dia akan muncul request terima pembayaran di sini. Request pembayaran. Jika ingin dia langsung ke semisal menerima respon. Jika sukses, dia langsung menerima respon dari sistem atau tampilannya sukses ya. Kalau gagal, dia akan kembali ke aktivitas bagaimana staf kantin menerima pembayaran. Setelah staf kantin login, maka staf kantin dapat melihat detail dari transaksi. Maka poin yang masuk akan bersifat final dan tidak dapat dikembalikan dengan cara staf kantin request terima pembayaran kepada REST API. Selanjutnya itu menolak pembayaran. Menolak pembayaran hampir sama ya, halaman tampilan transaksi, terus mengakses langsung ke halaman list data transaksi. Jika gagal akan kembali ke halaman tampilan transaksi.
Jika halaman list data sudah terbuka, itu langsung muncul langsung ke request menolak pembayaran. Kalau ini sudah kebuka, jika pengen langsung final itu, kalau langsung final, dia akan langsung menerima requestnya dari sistem. Kalau gagal akan kembali ke list data transaksi. Untuk kejelasannya tentang aktivitas bagaimana staf kantin menolak yang masuk dan dapat melakukan aksi menolak pembayaran. Jika staf kantin menolak pembayaran, maka poin akan dikembalikan kepada mahasiswa dan status pesanan dibatalkan dengan cara staf kantin request tolak pembayaran pada res API. Nah, bab 2, sequence diagram. Berikut merupakan sequence diagram dari aplikasi perancangan sistem pembayaran menggunakan Quick Response Code pada MyKantin yang telah dibuat. Ini gambar sequence diagram login ya. Pengguna ke halaman login itu memasukkan username, password. Nah, udah memasukkan username password, itu langsung ke login button. Login button atau login button lah. Login button. Request. Sistem request. Nah, di sini ada role siswa ya. Role siswa itu langsung kalau semisal sudah masuk, dia akan ke halaman mahasiswa. Halaman siswa. Nah, kalau staf kantin di sini ke halaman staf kantin jika halaman loginnya itu staf kantin. Di sini pengguna ya. Jadi mahasiswa dan staf kantin di sini semua di di sequence diagram login. Selanjutnya melakukan pembayaran kantin. Di sini mahasiswa nih. Mahasiswa di sini cek session ke halaman utama. Nah, dari halaman utama scan QR muncul scan QR button. Scan QR button. QR nih. Di sini kalau udah di halaman scan data QR, di sini langsung divalidasi. Jika sudah, klik OK. Nah, jika request sudah selesai, request transfer point langsung ke REST API. Jika REST API menolak, itu langsung dikembalikan ke halaman scan QR. Jika QR salah ya. Di sini sequence diagram pembayaran kantin. Selanjutnya ada untuk menampilkan QR code oleh staf kantin. Di sini cek sesi ya. Terus halaman utama QR code. Kan ini langsung mencet halaman QR code button. Di sini ada langsung halaman QR code. Halaman QR code langsung ke validasi data staf kantin. Ini klik OK. Klik OK. Nah, selanjutnya jika halaman utama itu halaman QR code jika sudah merespon langsung ke REST API. REST API itu langsung OK itu selanjutnya. Jika tidak, itu akan dikembalikan ke halaman utama QR code. Jika QR code salah, di sini menampilkan QR code oleh staf kantin. Nah, selanjutnya ada mengelola cek sesi, terus halaman utama, dari halaman utama ke halaman transaksi di sini, halaman transaksi, terus halaman transaksi ke validasi nih, validasi halaman transaksi langsung ke message ke validasi data staf kantin. Jika validasi data staf kantin sudah request, jika sudah dia ke REST API. REST API ke OK gitu. Menerima mengelola di sini sequence mengelola pembayaran. Nah, selanjutnya ada menerima pembayaran. Di sini ada cek sesi ke halaman utama, terus halaman transaksi di sini, halaman transaksi ke validasi QR, kembali ke validasi QR itu merequest data transaksi ke REST API.
Nah, jika sudah ke rest API, di situ langsung ada button terima ya. Button di sini sequence menerima pembayaran. Nah, selanjutnya ada sequence menolak pembayaran. Di sini staf kantin ya, cek sesi, halaman utama ke halaman transaksi. Jika halaman transaksi sudah terbuka, ini langsung ke validasi data staf kantin. Jika staf kantin nih sudah validasi, request ke REST API kembali. Jika sudah sukses, tidak akan kembali lagi ke halaman transaksi. Selanjutnya di sini bab 3 ada state diagram. Dari halaman login, terus next ke password. Nah, pas username dan password, jika sukses, tidak akan kembalikan ke halaman login di sini. Jika sudah sukses, ke halaman aplikasi menu ya, ibaratnya menu gitu, menu halaman aplikasi. Selanjutnya ada state diagram melakukan pembayaran. Terus muncul tabel pembayaran. Nah, jika habis tabel pembayaran muncul, halaman scan QR code langsung men-scan QR code. Nah ini selanjutnya jika men-scan QR code valid datanya, QR code-nya benar, tidak akan dikembalikan ke halaman scan QR code. Jika sukses, langsung menerima scan QR untuk melakukan pembayaran ya. Selanjutnya menampilkan QR code. Ini start, halaman tampilan QR code, menampilkan QR code, terus jika sudah tampil di QR code-nya, tidak akan dikembalikan ke halaman tampilan QR code kembali. Jika sukses, akan tampil QR code. Nah, di sini menerima pembayaran. Pertama, halaman tampilan transaksi di sini. Jika halaman sudah terbuka, tidak akan terbentang kembali ke halaman tampilan transaksi. Jika sukses, halaman transaksi akan ke halaman list data transaksi di sini. Terus next ke menerima pembayaran. Menerima pembayaran di sini, jika sukses, akan ke selanjutnya. Jika tidak, akan kembali ke halaman list data transaksi. Yang selanjutnya ada menolak pembayaran. Di sini ada halaman tampilan transaksi, ke halaman list data transaksi jika sukses. Jika tidak, akan kembali ke halaman tampilan transaksi. Ini. Selanjutnya dari halaman list data transaksi, untuk menolak, sini untuk menolak pembayaran. Jika sukses, akan muncul tampilan menolak. Jika nggak salah gitu pembayaran, akan kembali ke halaman list data transaksi. Selanjutnya ada mengelola pembayaran. Mengelola pembayaran, halaman tampilan transaksi itu di awal. Jika sudah, next ke halaman list data transaksi. Jika tidak terbuka halaman list data transaksinya, akan kembali ke tampilan transaksi kembali. Nah, selanjutnya itu bab 4, Entity Relationship Modeling. Mahasiswa, nama itu varchar, terus npm itu integer, terus ada QR code di sini, mahasiswa butuh QR code juga. Yang penting itu nama, npm. Nah, di sini primer key-nya itu username ya. Nah, yang selanjutnya ada staff kantin, di sini ada nama sama NIP untuk staff kantin. Terus untuk kantinnya sendiri di sini ada makanan, terus waktu menu di sini. Jadi menu apa saja yang ada waktu itu.
Terus kenapa di sini punya username? Karena mahasiswa membutuhkan ini kantin gitu. Jadi ininya mahasiswa mahasiswa username. Nah, di sini entity relationship modelingnya. Nah, ini next ke bab 5, deployment diagram. Deployment diagram nih aktornya nih, aktor dari misalkan kayak ibarat kayak pengguna, penggunanya itu mahasiswa, adminnya itu staff kantin ibaratnya. Ini aplikasi servernya ada aplikasi kantin online atau My Kantin bisa. Nah, digunakan itu XAMPP. XAMPP itu tuh harus mengaktifkan space, langsung ke MySQL, terus ke DB Kantin Online untuk membuat deployment diagramnya. Nah, RFID readernya itu mahasiswa, aplikasinya itu actor ya. Actor ini nih pengguna, admin, staff kantin gitu. Nah, selanjutnya ada di bab 6 ada desain. Ini tampilan loginnya seperti ini. Ada username, ada password. Pada gambar ini merupakan halaman login dengan role mahasiswa dan staf kantin pada kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya nih di sini. Selanjutnya nih login. Ini form input loginnya username, password gitu. Pada gambar ini dilihat adalah form login mahasiswa dan staf kantin untuk masuk dalam aplikasi di sini. Nah, ini ada button login. Di sini button login untuk tab masuk ya pada aplikasi My Kantin. Selanjutnya ada tampilan awal setelah login dengan role mahasiswa nih di sini. Pada gambar ini merupakan tampilan awal setelah login untuk pengguna dengan role mahasiswa pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada tampilan ini, aktivitas yang dikerjakan adalah penambahan button modul pembayaran pada penjelasan mengenai komponen yang dikembangkan pada tampilan awal setelah login. Nah, ini tampilan awal sudah login tadi ya. Sudah masuk, ini tampilan awal. Nah, di sini ada button modul bayar nih di sini. Button ini terdapat ikon yang melambangkan aktivitas pembacaan Quick Response Code sebagai permaknaan secara visual aktivitas, sehingga mempermudahkan mahasiswa dalam mencari modul dan juga menyelaraskan dengan desain yang sudah ada di sini. Nah, selanjutnya ada tampilan pembacaan Quick Response Code. Di sini ada yang buat nge-scan QR gitu, merupakan tampilan yang digunakan untuk pendeteksian Quick Response Code dengan kamera smartphone untuk staf kantin dan kantin, di mana komponen yang digunakan sangat sederhana dan hanya terbagi dari dua komponen, header dan body. Selanjutnya ada tampilan pembayaran mahasiswa. Pada gambar ini terdapat tampilan model untuk melakukan pembayaran kepada staf kantin. Berikut merupakan pembahasan komponen yang terdapat pada tampilan pembayaran staf kantin. Nah, di sini ada form on input nominal ya. Di sini ada nominal untuk ini pembayaran di sini. Merupakan tampilan form input pada tampilan modal pembayaran pada staf kantin aplikasi My Kantin. Pada form input terdapat satu input yang digunakan untuk input nominal yang ingin dibayarkan pada staf kantin. Selanjutnya ada button cancel dan bayar di sini. Di sini ada bayar, di sini ada cancel. Ini terdapat sebuah button untuk melanjutkan transaksi. Di sini bayar nih untuk melanjutkan transaksi dan cancel untuk membatalkan transaksi. Di sini ada selanjutnya ada tampilan konfirmasi pembayaran mahasiswa ya. Nah, pada gambar ini tampilan konfirmasi setelah mahasiswa menekan button bayar. Di sini kalau bayar akan muncul ini.
konfirmasi diperlukan sebagai validasi kedua untuk meyakinkan mahasiswa bahwa ingin melakukan pembayaran di sini. Di sini notif kedua, jika misalkan bayar akan muncul notif kedua seperti ini untuk meyakinkan bayar atau tidaknya mahasiswa. Nah, ini tampilan awal nih, tampilan awal pada staf kantin. Tampilan awal pada staf kantin itu merupakan tampilan awal setelah login untuk pengguna dengan role staf kantin pada Universitas Bintara Jakarta Raya. Pada tampilan ini, aktivitas yang dikerjakan adalah penambahan button modul pesanan dan QR code pada tampilan yang sudah ada. Di sini ada button modul pesanan nih. Di sini ada pesanan. Ini untuk digunakan mahasiswa untuk berbelanja gitu, untuk membuat pesanan makanan. Di sini ada button modul visually quick response code. Pada gambar ini merupakan button yang digunakan untuk mengakses modul quick response code untuk aktivitas visualisasi quick response code staf kantin. Pada desain button tersebut terdapat ikon yang melambangkan aktivitas pendeteksian quick response code sebagai pemaknaan sebagai visual aktivitas sehingga mempermudah staf kantin dalam mencari modul dan juga menyelaraskan dengan desain yang sudah ada. Selanjutnya ada input search pesanan. Nah, di sini input yang memudahkan staf kantin. Nah, jika terjadi semisal mahasiswa nih, mahasiswa pesan banyak itu banyak, jadi kan semrawut gitu, semrawut. Nah, sudah semrawut, bingung. Nah, di sini nyarinya, cari pelanggan gitu bisa. Staf kantin dapat mencari pesanan mahasiswa berdasarkan nomor induk mahasiswa ataupun nama mahasiswa itu dipanggil nomor induknya. Transaksi di sini. Nah, gambar ini merupakan tampilan item pada list transaksi yang dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah komponen data pemesanan dan jenis transaksi yang dilakukan oleh mahasiswa di sini. Ini jenisnya, misalkan pesan mie gitu di sini transaksi atau ibaratnya bonnya lah, bon pesanan. Nah, ini button selesai dan tolak di sini. Ini digunakan untuk melanjutkan transaksi, di mana yang pertama terdapat tolak untuk menolak transaksi yang masuk dari mahasiswa nih. Di sini menerima dan menolak pesanan ya. Kalau semisal ada gitu terima, kalau nggak ada ya tolak. Nah, di sini untuk menyetujui dan menerima pesanan lah ibaratnya. Di sini ada button selesai dan tolak. Selanjutnya ada tampilan modal tolak transaksi staf kantin. Di sini jika ada tolak pesanan nih, misalkan staf kantin menolak gitu, menolak pesanan mahasiswa, di sini ada kolom alasannya, jadi mahasiswa tahu gitu, tahu kenapa gitu pesanan dibatalkan. Jadi di sini udah ada notif di sini kenapa menolak pesan. Selanjutnya ada input alasan penolakan di sini yang tadi ya. Di sini yang tadi misalkan stok habis atau makanan habis juga bisa. Biar mahasiswa tuh nggak bingung kenapa ditolak tiba-tiba. Nah, dan selesai. Demikian presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.